Baik, kembali berjumpa bersama saya Azria Ardana dengan NIM 21106111093. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dengan pembahasan menarik mengenai mata kuliah Hukum Humaniter dan Kepengungsian kelas A yang diampu oleh Ibu Davila Prawidya SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asymmetrical warfare mengenai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Humaniter dan Kepengungsian kelas A. Baik, mungkin beberapa masih ada yang belum paham mengenai asymmetrical warfare. Asymmetrical warfare atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi perang asimetris ya. Perang asimetris ini merupakan salah satu metode perang yang baru ya, yang baru berbeda sebelumnya dengan perang-perang konvensional atau yang melibatkan pihak-pihak militer. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai perang asimetris. Berasal dari kata asimetris. Asimetris itu berarti sesuatu yang tidak simetris ya, sesuatu yang tidak memiliki padanan yang setara gitu. Nah, dalam hal ini mengapa dinamakan perang asimetris? Karena dalam perwujudan perangnya ini pihak-pihak yang terlibat tidak semuanya memiliki kedudukan atau kepentingan yang sama, yaitu kepentingannya pasti berbeda dan tergantung dari daya atau efek pengaruh yang diberikan oleh mereka yang menganggap dirinya sebagai negara adikuasa atau kelompok adidaya. Nah, dalam hal ini terkait dengan istilah asymmetrical warfare atau peperangan asimetris, merupakan perang non militer atau perang yang melibatkan beberapa aktor yang pastinya lebih dari satu maupun dua, yang saling mengaitkan kepengaruhan dan memanfaatkan pengaruh dalam hal kebijakan dalam suatu globalisasi peperangan. Nah, perang asimetris ini merupakan perang yang tidak lazim ya. Banyak yang mengatakan, para sarjana ini mengatakan bahwa perang ini tidak lazim karena tidak lagi melibatkan kelompok-kelompok militer, dan juga dalam perwujudan pelaksanaan perang ini tidak menggunakan kekerasan atau non kekerasan. Peperangan ini diartikan juga sebagai skema penjajahan gaya baru atau kita sebut sebagai neokolonialisme. Nah, kenapa perang ini berbeda dengan perang-perang yang lain sebelumnya? Seperti kita tahu bahwa perang itu biasanya melibatkan pihak militer, melibatkan senjata-senjata, gencatan senjata, porak-porandakan sebuah wilayah dalam memperebutkan atau dalam agenda tertentu yang pastinya melibatkan korban jiwa yang dalam hal ini berjatuhan karena peluru-peluru atau juga gencatan senjata tersebut. Tapi dalam perang asimetris ini tentu berbeda karena tidak melibatkan militer secara langsung. Nah, kenapa mereka tidak melibatkan militer secara langsung? Karena begini, perang yang biasanya itu yang melibatkan militer pasti akan membombardir ke negara musuh gitu ya, negara yang sedang berperang. Nah, perang tersebut pasti akan menimbulkan yang namanya sanksi ya. Jadi mungkin negara-negara tertentu tidak ingin hal itu terjadi, sehingga perang yang digunakan ini dengan cara lain, yaitu perang asimetris. Nah, perang ini juga biasanya melibatkan elit politik yang dalam dayanya ini bisa mempengaruhi suatu negara ya. Nah, tadi saya telah bilang bahwa perang ini tidak menggunakan praktik militer, tapi tetap bahkan beberapa orang mengatakan pengaruh dari perang ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada perang konvensional militer. Nah, biasanya spektrum peperangan asimetris ini sasarannya adalah suatu negara, suatu budaya dalam suatu negara. Nah, nanti contohnya akan saya berikan pada pembahasan kedua. Ini saya mengutip dari perkataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 Bapak Ryamiza Triakudu pernah mengatakan bahwa asymmetrical warfare atau perang asimetris ini merupakan perang paling murah meriah, tapi kehancurannya lebih dahsyat daripada bom atom. Nah, misal gini, beliau menuturkan kembali bahwa jika Jakarta dibom atom, maka yang hancur lebur merupakan hanya kota Jakarta atau mungkin kota-kota sekitarnya. Tapi asymmetrical warfare ini seperti penghancuran sebuah sistem
baik di bidang budaya maupun bidang politik atau bidang lainnya, sehingga negara ini akan hancur berpuluh-puluh tahun dan menyeluruh. Nah itu pernah dikatakan beliau. Tadi saya bilang bahwa sasaran dari perang asimetris ini yaitu membelokkan suatu sistem negara sesuai dengan kepentingan kolonialisme, dapat juga melemahkan ideologi serta merubah pola pikir rakyatnya, dan juga menghancurkan ketahanan pangan dan energi, dan menciptakan ketergantungan negara target atas hal-hal tersebut yang telah dilakukan. Nah, jadi singkatnya, perang ini adalah perang yang biasa dilakukan oleh negara yang kedudukannya lebih tinggi gitu, yang lebih kuat, seperti misalnya Amerika Serikat, negara-negara lalu Tiongkok, lalu juga negara Cina, lalu Rusia yang dulu bernama Uni Soviet. Nah, itu negara-negara yang mungkin dapat memberikan pengaruh asimetris terhadap negara-negara yang bisa dibilang lebih kecil gitu. Nah, lalu siapa saja pihak-pihak yang pernah melakukan suatu asymmetrical warfare atau perang asimetris ini, dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam asimetris tersebut. Nah, di sini mungkin kalau saya bisa beri contoh, sebenarnya kalau kita lihat di media-media internet tentu tidak jauh dari negara-negara adidaya dan adikuasa ya, seperti Amerika dan Rusia. Taruhlah kita sebut sebagai dua negara besar ini, Amerika dan Uni Soviet atau Rusia ya sekarang namanya. Kita katakan sebagai negara ini sangat berpengalaman dalam melakukan perang dingin antara kedua ideologi negara tersebut. Nah, sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa kedua negara tersebut sama-sama saling bersaing untuk menjadi penguasa di dunia. Nah, kalau kita fokuskan pembahasan kepada negara Amerika Serikat, tentu kita tahu bahwa negara ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap peradaban kehidupan di negara-negara di seluruh dunia ya. Kita tahu bahwa pernah terjadi gerakan Arab Spring, gerakan politik Arab Spring yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Tunisia, Yordania, Suriah, dan juga tentu Mesir ya, Tunisia, Mesir. Nah, pernah terjadi gerakan politik Arab Spring ini, salah satunya mungkin akibat dari pengaruh budaya Barat dan juga geopolitiknya negara Amerika Serikat, yang kala pada itu kita tahu bahwa bahkan sampai presiden Tunisia saja sampai dilengsarkan oleh rakyatnya akibat demo massa oleh rakyat Tunisia yang meminta Presiden Bin Ali ya, saya lupa nama panjangnya, pokoknya dia Bin Ali, akhirnya lengser karena adanya pengaruh mungkin secara tidak langsung maupun langsung dari negara Amerika Serikat. Lalu kita kenal peperangan di dunia ini seperti Israel dan Hamas ya, Palestina. Tentu secara kita tidak sadar ada perang tersebut ada suatu pengaruh dari Amerika. Bagaimana kita tahu bahwa konflik berkepanjangan dari Israel dan Palestina ini melibatkan suatu taktik asimetris dari negara-negara Barat, di mana Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya menggunakan, kita tahu, seperti serangan roket, bom bunuh diri, dan taktik gerilya melawan tentara-tentara Israel yang memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar. Nah, di situ mungkin kita tahu geopolitiknya sangat berpengaruh besar. Lalu banyak sekali mungkin contoh-contoh yang bertebaran di internet, dan tentu perang asimetris ini tidak melibatkan tadi saya jelaskan bahwa Amerika dan Rusia ini mereka saling bersaing, tapi kita tidak pernah lihat bahwa mereka ini saling melakukan gencatan militer secara terbuka ya, sangat jarang sekali kita lihat bahwa, tapi mereka saling melibatkan negara-negara bawahannya yang pada akhirnya saling berkonflik dan mereka terlibat dalam konflik tersebut. Nah, perang asimetris ini kan semakin menjamur dilakukan oleh negara-negara adidaya adikuasa ya di seluruh dunia ini, sehingga dalam konflik-konflik tertentu pasti melibatkan daya pengaruh dari negara-negara tersebut. Nah, maka dari itu mungkin perlu di mana hukum humaniter
mengatur terkait dengan mencegah terjadinya praktik-praktik potensi penggunaan senjata atau metode perang yang dilarang. Nah, salah satunya mungkin yang dapat dilakukan oleh hukum humaniter adalah suatu kepastian hukum untuk melindungi, memberikan perlindungan terhadap warga-warga sipil yang akhirnya terkena dampak dari terkena dampak dari peperangan militer akibat dari taktik asimetris yang dilakukan oleh negara-negara. Nah, dalam hal ini pasti hukum humaniter memberikan perlindungan, juga melarang serangkaian-serangkaian serangan yang ditujukan secara langsung kepada warga-warga sipil maupun infrastruktur sipil. Lalu yang kedua adalah hukum humaniter pasti menjamin adanya diplomasi atau penyelesaian konflik, dan dalam hal ini diplomasi ini dilandasi untuk prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, dengan mempromosikan dialog atau negosiasi dan juga penyelesaian hukum secara damai, hukum humaniter dapat mencegah terjadinya dampak yang sangat serius terhadap korban-korban yang berjatuhan akibat adanya perang yang dilakukan oleh secara konvensional oleh militer. Nah, dalam hal ini tentu kalau kita lihat negara Indonesia tentu tidak diam saja. Pasti pemerintah yang berwenang melakukan suatu rangkaian perlindungan ataupun pencegahan terkait dengan adanya dampak atau bahaya dari perang asimetris. Salah satunya mungkin kunci dari menghadapi ancaman perang asimetris ini pernah dikatakan oleh Menteri Pertahanan Pak Ria Mizat Triakudu bahwa dengan memiliki keunggulan dalam bidang teknologi maupun informasi dan juga telekomunikasi, kita bisa sedikit lebih tenang untuk menghadapi ancaman di era globalisasi ini, yaitu perang asimetris, yaitu pengaruh-pengaruh dari budaya Barat ya. Nah, perang asimetris ini juga pastinya akan menggoyahkan sasarannya adalah budaya. Maka dari itu untuk kita warga negara Indonesia harus memperkuat nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai menjaga kearifan lokal kita, karena memang perang asimetris ini mengincar sistem tatanan kebudayaan suatu negara. Dan juga kita pasti harus menolak dengan keras, dengan tegas suatu penetrasi peperangan atau serangan asimetris dari negara-negara adidaya adikuasa. Lalu juga kita harus sadar bahwa budaya merupakan benteng terakhir dari menjaga pertahanan dan juga menjaga identitas bangsa. Maka dari itu kita pasti sama-sama berkewajiban sebagai warga negara untuk menjaga negara kita tercinta. Baik, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan substansi pembahasan maupun perkataan. Saya ucapkan sekali lagi permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.